Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Atau apa? Chu Feng pertama-tama tanpa malu-malu tersenyum, lalu dengan penasaran bertanya. Atau anu, atau aku akan membunuhmu. Balas Ziling. Mulut kecil Ziling meringkuk, dan di dalam matanya yang jernih, sedikit niat membunuhnya benar-benar muncul. Waduh, saat itu Chu Feng diam-diam mengutuk, karena dia bisa melihat bahwa, Ziling tampaknya benar-benar seorang gadis yang menjaga tubuhnya seperti batu giok. Tidak peduli bagaimana Ziling mengumumkan dirinya menyukai Chu Feng di depan orang luar, tapi ketika dia berada di depan Chu Feng, dia tampaknya agak malu. Gadis dengan sikap seperti itu sangat sulit untuk dihadapi. Chu Feng pun tidak bisa memaksanya. Karena kalau tidak, semua kerja kerasnya akan sia-sia. Dia hanya bisa bicara dengan manis, dan sedikit demi sedikit barulah dia menerobos garis pertahanan Ziling. Tapi untungnya, Ziling sudah memiliki perasaan padanya. Bahkan jika Ziling tidak mengatakan itu, Chu Feng sudah bisa merasakannya. Jadi dia tidak terburu-buru, karena dia memiliki keyakinan bahwa cepat atau lambat, Ziling akan menjadi miliknya. Chu Feng juga menemukan bahwa setelah Ziling, kecantikan kecil yang luar biasa ini melepaskan lapisan peringatan ke arahnya, Chu Feng harus mengatakan bahwa dirinya benar-benar menyukai seorang gadis seperti Ziling yang menyeramkan, imut, galak, dan keras kepala. Bahkan jika dia tidak ingin mencintainya, maka itu akan sulit. Apa yang kamu senyumkan tanpa malu-malu itu? Tanya Ziling. Ziling pertama kali dengan sengit menatap tajam ke arah Chu Feng, dan dia tahu bahwa Chu Feng pasti sedang memikirkan hal-hal yang tidak baik. Segera setelah itu, dia tidak lagi memperhatikan Chu Feng. Dia mengarahkan pandangannya ke arah mayat Pak Tua berwajah 100 di dekatnya, dan kemudian bergumam. Kamu benar-benar telah membunuh Pak Tua berwajah 100. Kamu sekuat biasanya. Meskipun kamu telah mengumpulkannya dengan cukup bersih, tetapi kamu melewatkan satu hal. Setelah tiba di depan pria tua yang berwajah 100, Ziling melengkungkan bibirnya dan berkata, "Apa yang telah aku lewatkan?" Tanya Chu Feng dengan bingung. Dia jelas-jelas telah menjarah semua harta orang tua berwajah 100 itu. Apakah kamu tidak tahu, mengapa Pak Tua berwajah 100 ini disebut Pak Tua berwajah 100? Itu karena dia dapat mengubah wajahnya berbeda-beda hingga 100 kali, serta 100 auranya juga berbeda semua. Itulah yang menyebabkan orang-orang tidak bisa menangkapnya, dan orang lain dapat tertangkap dengan mudah olehnya. Lalu alasan mengapa dia bisa melakukan semua ini, itu bukan karena dia mengandalkan beberapa teknik misterius secara khusus. Tetapi dia mengandalkan ini, ucap Ziling menjelaskan. Saat berbicara, Ziling mengulurkan tangannya, dan meraih wajah si tua berwajah 100 yang penuh darah, lalu menusukkan jari-jarinya ke dalam dagingnya. Jelep, memang benar, Ziling adalah gadis kecil yang kejam, dan dia benar-benar menusukkan jari-jarinya sendiri ke wajah Pak Tua berwajah 100 itu. Namun ketika 5 jari Ziling memasuki wajah si tua berwajah 100 itu, wajahnya yang berdarah memancarkan kecemerlangan yang samar. Segera setelah itu, tangan Ziling tiba-tiba ditarik kembali, dan topeng setengah transparan muncul di telapak tangan Ziling. Dan pada saat sama, wajah Pak Tua berwajah 100 itu berubah menjadi orang lain. Meskipun masih berdarah, tapi itu memang ada perubahan. Ini adalah harta paling berharga dari Pak Tua berwajah 100 ini. Harta ini tidak hanya dapat mengubah wajah seseorang, harta itu bahkan dapat mengubah aura seseorang, dan bahkan spiritualis dunia tidak dapat mendeteksinya. Saat menyembunyikan auranya, ia melakukannya dengan sangat teliti. Aku sangat menginginkan harta ini sebelumnya. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa, karena topeng ajaib itu telah menjadi milik lelaki tua berwajah 100. Jadi, hampir tidak ada yang bisa menemukannya, dan bahkan kakek aku tidak dapat menemukan jejaknya. Tapi sekarang, harta ini adalah hasil dari pertempuranmu dengannya, ucap Ziling. Setelah selesai berbicara semua itu,
Ziling melambaikan tangannya, dan melemparkan topeng ajaib itu ke arah Chu Feng. Karena kamu sangat menyukainya, kamu bisa menyimpannya. Chu Feng dengan acuh tak acuh tersenyum, lalu melemparkannya kembali kepada Ziling. Melihat itu, Ziling menyipitkan matanya. Sudut mulutnya sedikit naik, lalu mengungkapkan senyum menyihir yang sangat manis sehingga bisa membuat seseorang mabuk kepayang. Dengan cepat setelah itu dia berjalan, dan langkah demi langkah dia datang di depan Chu Feng. Dia mengangkat wajah kecilnya yang cantik, dan kemudian berkata kepada Chu Feng. Kamu lebih membutuhkannya daripada aku, jadi simpanlah itu dengan hati-hati, balas Ziling. Saat dia berbicara, Ziling mengenakan topeng itu di wajah Chu Feng. Suara mendesing. Pada saat itu, Chu Feng merasakan ledakan kekuatan hisap yang kuat dari topeng yang mengisap wajahnya, dan seolah-olah itu akan masuk ke kulitnya. Penampilannya juga pada saat itu, ini mengalami perubahan secara drastis. Seketika, dia terlihat seperti orang lain. Meskipun dia masih terlihat seperti seorang pemuda, tapi itu benar-benar berbeda dari penampilan asli Chu Feng, dan bahkan auranya benar-benar sangat berbeda. Wush wush wush. Segera setelah itu, seperti yang dia kehendaki, wajahnya berubah terus-menerus. Bahkan topeng itu bisa mengikuti pikirannya, dan kembali ke penampilan aslinya. Hahaha, ini benar-benar harta yang bagus, ucap Chu Feng dengan bangga. Setelah merasakan keajaiban topeng tersebut, Chu Feng merasa sangat gembira. Dia berpikir dalam hatinya, ketika dia pertama kali melihat pria tua berwajah 100 hari ini, dan dia tidak dapat melihat bahwa dia adalah seorang kultivator. Sepertinya, itu pasti karena topeng yang luar biasa ini. Dan dengan harta seperti itu di tubuhnya, maka di masa depan, Chu Feng bisa melakukan banyak kejahatan, dan dia pasti tidak akan meninggalkan jejaknya. Tidak ada yang akan tahu apa yang dia lakukan, dan itu hanyalah alat terbaik untuk melakukan kejahatan. Tentu saja dong, alasan mengapa Pak Tua berwajah 100 memiliki posisi saat ini adalah, karena ia sangat mengandalkan harta ini. Bahkan kakek aku juga mengatakan, bahwa topeng ini tidak diragukan lagi adalah harta yang aneh. Dia sendiri bahkan tidak tahu, dari mana Pak Tua berwajah 100 itu mendapatkannya. Ziling dengan rasa ingin tahu berkata, tetapi segera setelah itu, dia bertanya kepada Chu Feng. Apakah kamu sudah punya rencana selanjutnya? Tanya Ziling. Udah dong, aku bersiap untuk mengunjungi Sekte Dewa Api, jawab Chu Feng. Kamu ingin pergi ke Sekte Dewa Api? Seru Ziling. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah kecil Ziling sedikit berubah, tetapi tidak terlalu banyak kejutan. Dia tidak bertanya pada Chu Feng mengapa, dan kemudian dia dengan lugas mengatakan, "Tidak apa-apa, ayo pergi," ucap Ziling. Tapi Ziling, apakah kamu benar-benar akan mengikuti aku? Kamu harusnya sudah tahu, betapa berbahayanya untuk mengikuti aku pada saat seperti ini. Tanya Chu Feng. Mendengar pertanyaan itu, Ziling dengan manis tersenyum dan berkata, "Oh, mereka hanyalah 6 kekuatan besar, apa yang perlu ditakuti dari mereka? Jangankan mereka, bahkan jika kamu dapat melubangi surga sekalipun, lalu kenapa? Maka aku, Ziling, akan tetap menemanimu dan berada di sisimu," balas Ziling. Dukdak, dukdak. Setelah mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi melompat 2 kali. Dan kemudian otaknya menjadi kosong, lalu beberapa perasaan yang tak terkatakan lahir di hatinya, dan itu memasuki otaknya. Meskipun dia sudah mendengar tekad Ziling untuk mengikuti dirinya sendiri, tapi bagaimanapun juga, dia hanya mendengarnya dari orang lain. Karena Chu Feng tidak bisa menentukan apakah itu benar atau salah, jadi dia tidak sepenuhnya percaya. Hari ini ketika dia secara pribadi mendengar Ziling mengatakan kata-kata di depannya, Chu Feng merada benar-benar tersentuh, dan perasaan yang baik terhadap kecantikan kecil di depannya ini tidak bisa membantu, tetapi menjadi berlipat ganda. Baiklah, berhentilah melamun. Karena perjalanan telah diputuskan, mari kita pergi sekarang juga, kata Ziling. Siap istriku, ayo naga, ucap Chu Feng.
Chu Feng dengan bangga tersenyum, lalu naga biru di bawahnya muncul. Dia bahkan tidak bisa untuk tidak membantu menepuk tempat Ziling duduk sebelumnya, dan kemudian menyuruhnya untuk duduk dengan cepat. Namun, ketika menghadapi panggilan Chu Feng, Ziling segera memelototinya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia melengkungkan bibirnya dan berkata, "Keterampilan bela diri kamu memang tidak buruk, tapi bagaimanapun juga, itu adalah keterampilan bela diri. Karena kita ingin cepat-cepat, lebih baik duduk di atas milikku," ucap Ziling. Saat dia berbicara, Ziling membalik tangan kanannya, dan sebuah kereta yang sangat indah muncul di telapak tangannya. Kereta itu hanya sebesar pohon palem. Kereta itu benar-benar berwarna hijau giok, dan seolah-olah itu dibuat oleh batu giok yang sangat indah. Ada total 10 roda, dan ada 2 tanduk di depan kereta itu. Mereka tampak seperti tanduk domba, atau mungkin seperti tanduk sapi, atau mungkin seperti tanduk naga. Kedua tanduk itu terlihat cantik, dan juga sangat mendominasi. Lalu di atas kereta itu, ada sebuah gambar yang terukir di sana. Itu adalah gambar seekor binatang yang tak terlukiskan. Itu tampak seperti binatang yang mengerikan, namun itu juga seperti sebuah simbol. Tapi yang paling pentingnya adalah, bahwa kereta itu tiba-tiba saja memberikan Chu Feng perasaan tidak bisa dihancurkan, dan juga tidak dapat terkalahkan. Kereta itu berisi kekuatan yang unik. "Ziling, ternyata kamu juga punya elit armamen ya," seru Chu Feng. Perasaan unik itu membuat Chu Feng langsung mengenali bahwa, kereta yang sebesar telapak tangannya ini adalah elit armamen. "Kakek aku berkata bahwa, karena aku memilih untuk mengikuti kamu dan mengambil risiko, dia tidak akan peduli lagi dengan hidup aku. Terlebih lagi, dia tidak akan diam-diam mengikuti aku untuk melindungi aku. Hidup dan mati aku akan bergantung pada surga, dan dia tidak akan ikut campur. Tetapi melihat bahwa tidak mudah untuk merawatku hingga usia ini, sebelum aku meninggalkannya, dia menghadiahkan kereta indah ini kepadaku. Kereta ini bukan yang terkuat dari elit armamen dalam hal serangan ataupun pertahanan, tetapi kecepatannya benar-benar tiada bandingannya di dunia ini," balas Ziling. Ziling tersenyum manis, lalu setelah itu dia dengan ringan melambaikan tangannya, dan kereta indah sebesar telapak tangannya meninggalkan tangannya. Segera setelah itu, tembakan sinar cahaya ke segala arah. Dan hanya dengan berkedip, sinar cahaya itu menjadi kereta besar yang lebarnya 5 meter, dan panjangnya 10 meter. Pada saat itu, benda itu mengambang di tanah. "Wah, kereta yang sangat indah," ucap Chu Feng sambil tertegun. Pada saat itu, kereta indah itu bahkan lebih indah daripada ketika berada di telapak tangan Ziling, dan bahkan jauh lebih mendominasi. Bagian yang paling pentingnya adalah, bahwa setelah menjadi lebih besar, kekuatan unik elit armament itu menjadi sangat jelas. Kereta itu jauh lebih sombong bila dibandingkan dengan kereta dinasti Jiang, yang ditarik oleh binatang mengerikan pada saat itu. "Berhentilah menatap, dan atau kita pergi," ucal Ziling. Ziling meraih Chu Feng, dan pintu kereta indah itu terbuka secara otomatis. Ziling melompat dengan tubuh memikatnya, dan kemudian masuk bersama dengan Chu Feng. Bas bas bas. Setelah pintu kereta tertutup, 10 roda mulai berputar di udara. Kecepatan mereka semakin dan lebih cepat lagi, dan lapisan asap khusus dipancarkan dari rodanya. Pada akhirnya di bawah roda itu, gumpalan awan benar-benar muncul. Berdesir. Tiba-tiba saja pelangi menerjang ke langit dan bangkit, dan keretanya sudah menghilang. Kecepatan itu beberapa kali lebih cepat daripada Dragon Traveling Through Nine Heavens milik Chu Feng. Tak lama setelah Chu Feng dan Ziling pergi, dan setelah orang-orang di kota ragu-ragu untuk waktu yang lama, mereka akhirnya tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahu mereka, dan mulai berjalan dengan hati-hati menuju medan perang antara Chu Feng dan pria tua yang berwajah 100. Tetapi ketika mereka tiba di tempat bekas pertarungan, lalu melihat lubang-lubang yang dalam di tanah serta bangunan-bangunan yang hancur tanpa bisa disadari, itu membuat banyak orang merasa takut. Pada saat itu, hanya seseorang yang bernama Fearlessly menggigit giginya dan berjalan.
Pada saat itu, semua orang berdiri di luar lingkaran pertempuran, dan mereka mulai lekat pada Fearless Lee sambil menunggu jawabannya. Akhirnya Fearless Lee membuat beberapa suara, dan dia dengan keras berteriak. Orang tua yang berwajah 100 itu sudah mati. The Old Man berwajah 100 telah dibunuh oleh Chu Feng. Hanya ada satu mayat di sini, dan itu pasti lelaki tua berwajah 100. Apa, Pak Tua berwajah 100 benar-benar mati? Diangkat sebagai pembunuh nomor 1 di benua 9 provinsi, membunuh banyak orang dan tidak pernah gagal, Pak Tua berwajah 100 itu benar-benar meninggal. Dia sebenarnya dibunuh oleh Chu Feng, ucap orang-orang. Ketika berita itu diketahui, hampir semua orang sangat terkejut dan merasa tidak percaya. Karena sudah tidak peduli seberapa banyak berita tentang Chu Feng sebelumnya yang seperti dewa, maka tidak ada orang yang akan percaya bahwa dia bisa menghancurkan akal sehat, sampai-sampai dia bisa mengalahkan pria tua berwajah 100 itu. Karena bagaimanapun juga, Pak Tua berwajah 100 ini awalnya adalah legenda yang tidak akan pernah bisa dikalahkan. Itu adalah nama yang akan menyebabkan seseorang merasa takut, bahkan jika mereka hanya mendengarnya saja. Namun setelah hal itu diketahui orang banyak, orang-orang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Setelah semua, banyak orang telah mendengar dialog antara Chu Feng dan Old Man yang berwajah 100, dan banyak orang telah melihat pertempuran besar antara Chu Feng dan Old Man yang berwajah 100 itu. Bahkan kemudian, ketika seseorang bertanya pada tetua yang berada di kamp pembunuhan, bahwa Pak Tua berwajah 100 itu sudah pergi. Setelah mengidentifikasi, dan hasilnya adalah, bahwa lelaki tua yang meninggal pastilah lelaki tua berwajah 100. Ketika berita itu diketahui, itu langsung mengejutkan 9 provinsi. Karena itu menunjukkan bahwa, Chu Feng benar-benar telah menentang akal sehat. Bahkan jika dia membunuh Pak Tua berwajah 100, lalu siapa yang bisa membunuhnya? Mungkinkah kepala keenam kekuatan besar itu benar-benar diminta keluar untuk menangani seorang pemuda, yang saat ini baru berusia 16 tahun? Tetapi tidak peduli bagaimana dunia luar menghela napas kaget, atau bagaimana mereka terkejut, ketika Sekte Yuan Gang, Sekte Dewa Api, Sekte Putih Tersembunyi, dan Lembah Bebas dan tidak terkendali mendengar berita itu, mereka pasti akan menjadi sangat marah. Itu berarti tidak hanya mereka gagal sekali lagi untuk membunuh Chu Feng. Itu bahkan menunjukkan bahwa, 500.000 manik-manik mendalam yang mereka kombinasikan untuk diambil, batu sebanyak itu dihabiskan seperti air yang mengalir, alis sia-sia. Semua batu itu sangat mungkin diberikan kepada Chu Feng secara gratis, dan 500.000 manik-manik mendalam memasuki tangan Chu Feng sekali lagi. Itu benar-benar menyebabkan akar gigi mereka menjadi gatal, dan menyebabkan mereka membanting meja dengan marah. Sebenarnya sejak menempatkan Chu Feng sebagai buronan, mereka sudah menghancurkan meja yang tak terhitung jumlahnya. Karena setiap kali berita tentang Chu Feng datang, itu pasti bukan berita baik. Tetapi pada saat yang sama mereka juga sangat marah, dan mereka mulai merasa tidak nyaman, karena Chu Feng benar-benar terlalu berlebihan. Sedangkan untuk saat ini, pilar-pilar permusuhan sudah diletakkan dengan sangat kuat. Jika Chu Feng terus berkembang seperti itu, maka di masa depan, bahkan mereka tidak akan bisa mengalahkan Chu Feng. Jika saat itu terjadi, bukankah bencana besar akan datang melanda mereka? Karena ketenaran Chu Feng menjadi lebih besar dan lebih besar lagi, seseorang telah mengumumkan tindakan Chu Feng ke 9 provinsi Azure, dan banyak hal yang dilakukan Chu Feng menjadi legenda. Contohnya seperti Chu Feng yang telah meratakan sekte nomor 1 di provinsi Azure sendirian, lalu membunuh begitu banyak orang sehingga kepala sekte Ling Yun meninggalkan sektenya dan melarikan diri. Beberapa juta murid semuanya dibantai, dan tidak ada satupun yang hidup. Darah mengalir di mana-mana, dan membentuk sungai di pegunungan Ling Yun. Mayat-mayat semua murid bahkan bisa memenuhi lautan. Lalu ada satu cerita lagi tentang Chu Feng yang pergi ke tempat eksekusi istana Pangeran Qilin. Dia tuloh membunuh banyak jenderal, penjaga, dan bahkan para penguasa istana Pangeran Qilin di sana sebagai benteng. Mereka tidak dapat menekan Chu Feng, dan hanya bisa menonton dengan mata terbuka lebar.
Itu saat dia membawa orang tersebut pergi, dan meninggalkan mayat anggota dari mansion Pangeran Qilin yang tak terhitung jumlahnya. Ngomong-ngomong, yang menyebar bukan hanya sesuatu yang Chu Feng lakukan di Provinsi Azure, semuanya bahkan dibuat mengerikan, dan itu menyebabkan orang-orang yang tidak tahu kebenarannya percaya, bahwa hal-hal itu adalah kebenaran, dan mereka bahkan membuat kesimpulan tentang Chu Feng. Chu Feng itu mirip dengan reinkarnasi dari dewa pembantaian. Karena bagi orang-orang yang telah menyinggung perasaannya, mereka tidak akan berakhir dengan baik. Karena pada saat ini, Chu Feng sudah membunuh tidak sedikit murid dan tetua dari 6 kekuatan besar, dan dia memang berniat untuk membalas dendam. Jika dia benar-benar berkembang suatu hari nanti, mereka percaya bahwa Sekte Yuan Gang, Sekte Dewa Api, Lembah Bebas dan Tidak Terkendali, Lembah Dewa Pedang, Sekte Putih Tersembunyi, dan bahkan klan Jie akan mengikuti jejak dari Sekte Lingyun dan dimusnahkan. Itu menyebabkan kepala dari beberapa kekuatan besar mulai panik, karena mereka merasa bahwa Chu Feng benar-benar sebuah bencana, dan bencana itu harus dihilangkan. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan elit armamen, bahkan jika mereka tidak bisa membuka harta karun itu, Chu Feng masih harus dipindahkan ke alam lain, atau mereka akan menghadapi bencana besar di masa depan. Jadi, Sekte Yuan Gang, Sekte Dewa Api, Lembah Bebas dan Tidak Terkendali, Lembah Dewa Pedang, Sekte Putih Tersembunyi, dan klan Jie, keenam kekuatan besar itu bersatu, dan segera menulis surat. Mereka meminta dinasti Jiang mengirim pasukan, itu untuk melenyapkan iblis yang bernama Chu Feng. Karena bagaimanapun, jika Chu Feng berkembang di masa depan, dia sangat mungkin menjadi seperti Raja Monster dari Tousan Monster Mountain saat itu, dan pemberontakan besar-besaran akan dimulai. Pada hari itu, bahkan dinasti Jiang akan menghadapi bahaya yang mendekat. Dan ketika menghadapi surat dari 6 kekuatan besar, sebagai penguasa benua 9 provinsi, dinasti Jiang tidak akan berada dalam posisi yang baik hanya dengan duduk-duduk santai dan tidak melakukan apa-apa. Jadi, dinasti Jiang mengirim sejumlah ahli yang memasuki Provinsi Qin, dan mulai mencari keberadaan Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.